Oke, selamat pagi Sobat JDH Provinsi Jawa Tengah dimanapun Sobat JDH berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan di pagi hari ini Sobat JDH ketemu lagi dengan saya selaku host Amalia Rahman yang akan berdiskusi atau membuat sharing sharing session tentang podcast bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan daerah yang mendukung persaingan usaha yang sehat. Jadi Sobat JDH, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita di podcast kali ini langsung didatangkan dari Jakarta. Langsung datang dari Jakarta dan tidak main-main juga dari Yogyakarta begitu. Hadir ke Semarang di ruang podcast JDH Provinsi Jawa Tengah. Beliau berdua dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Mungkin kita perkenalan dulu ibu-ibu dari KPPU ini. Kami persilahkan mungkin dari Bu Lely dulu. Kira-kira sebenarnya Bu Lely di KPPU ini sudah berapa lama? Dan Bu Lely dari KPPU Jakarta begitu ya. Ini monggo diperkenalkan diri dulu. Baik, barangkali. terima kasih Mbak Lia. Sugeng Injang, Sobat JDIH Jawa Tengah saya Leliana Mayasari. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Kebijakan Persaingan KPPU. Saya sudah di KPPU sejak tahun 2003, jadi sudah cukup lama ya, memang sekitar 22 tahun. Jadi kami ikut mengawali ketika KPPU baru awal-awal berdiri ya. Jadi dari mulai tata kelola dan sebagainya itu ikut dari awal seperti itu sampai saat ini sudah 23 tahun. 23 tahun. Sudah sangat lama sekali nih Sobat JDH Bu Lely dari awal. Saya ingat Bu, di tahun 2003-2004 itu berarti saya 2003-2004 baru pertama kuliah dan saya skripsinya di tahun 2007 itu tentang Undang-Undang 599. Iya. Berarti pada saat itu Bu Lely juga sudah mengaplikasikan itu, sudah bekerja di bidang itu ya Bu ya. Iya Mbak. Ya. Luar biasa. Bu Lely langsung dari KPPU Republik Indonesia, Direktur Kebijakan Persaingan ya Bu ya. Betul. Kemudian untuk narasumber yang kedua di sini ada Bu Sinta. Selamat pagi Bu Sinta. Mungkin izin bisa memperkenalkan diri Bu Sinta, silahkan. Sobat JDIH nih? Iya, Sobat JDIH. Sobat JDIH area Jateng ini, kenalkan saya Marilani Sintasari atau biasa dipanggil Busin gitu. Busin. Kalau saya di KPPU dari mulai tahun 2005. Jadi juniornya Bu Lely. Hampir 20 tahun perjalanan di KPPU. Saat sekarang mendapatkan amanah selaku Kepala Bidang Kajian Advokasi di Kanwil 7 Yogyakarta. Mungkin nanti ada yang bertanya Kanwil 7 itu bagiannya mana dari KPPU gitu. Iya, makanya saya juga bingung Kanwil 7 Yogyakarta tapi kok sampai Jawa Tengah begitu. Apakah memang Kanwil 7 ini membawahi Jawa Tengah juga, Bu? Jadi kalau dari area kerja kita memang kantornya di Jogja. Tapi untuk areanya memang pengawasan wilayah Jateng dan DIY. Jadi cakupannya 40 kabupaten kota, 35 kabupaten kota di Jateng, 5 di DIY. Oke. Kira-kira udah lengkap banget nih Sobat JDIH, kita hadirkan beliau-beliau ini jauh-jauh dari Jakarta, kemudian juga dari Jogja. Kita akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang bagaimana sih sebenarnya pemerintah daerah ini bisa berperan dalam mendorong kebijakan daerah yang lebih mendukung ke arah persaingan usaha yang sehat. Mungkin saya ingin bertanya dulu ya Bu, hal yang sederhana saya ingin tanyakan, walaupun saya tadi sudah matur di awal. Dulu saya skripsinya tentang persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 99. Waktu itu kami mengambil tema tentang persaingan harga tarif telekomunikasi. Zaman dulu masih pakai SMS gitu ya Bu. Ada Telkomsel, ada Indosat, sebut merek nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa, karena sudah ada putusan KPPU-nya juga. Sudah ada putusan KPPU-nya. Pada saat itu tuh memang kami ngalami sekali ya harga yang luar biasa. Mereka kemudian bersaing seperti itu.
mungkin di situ memang ada ya Bu peran KPPU untuk kemudian sampai mengendalikan harga pasar. Nah, sebenarnya yang diharapkan atau apa sih Bu persaingan usaha yang sehat yang diharapkan dari adanya KPPU itu konsepnya seperti apa? Bu Leli, mungkin kami bisa dibantu dijelaskan. Ya, baik Mbak Lia. Jadi mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Lia tadi salah satu keberhasilan KPPU ya di tahun 2007 itu memang setelah melalui penelitian dari KPPU, kemudian investigasi, kemudian ternyata memang ada di pasar itu ya, di pasar industri telekomunikasi saat itu ada yang namanya kartel, jadi kartel harga. Betul. Pada saat itu pelaku usaha yang bermain di dalamnya, maksudnya yang berusaha di industri telekomunikasi ini mungkin masih terbatas ya. Saat itu mungkin ada Telkom pastinya, kemudian Telkom, ada Indosat, kemudian Excel ya. Ya, Excel. Nah, kemudian itu juga, jadi kalau dari perilaku kartel itu biasanya ada yang tidak serok gitu kan dengan ketentuannya, kemudian inilah yang melaporkan seperti itu. Jadi spill nih ke KPPU, ini loh kami kok seperti ini, kami mau, ini kebetulan pemain baru Mbak Lia, pemain baru, kami kan seharusnya bisa nih karena kami masih baru, kami ingin mengcapture pelanggan kami gitu kan, ingin mendapatkan pelanggan dari yang tadinya sudah berlangganan mungkin ke operator-operator yang lain begitu, ingin memberikan tarif yang lebih murah dibandingkan dengan yang selama ini berlaku di pasar. Ternyata tidak bisa, dan memang ada ini harus menandatangani semacam perjanjian begitu. Nah ini udah jelas yang namanya kartel, penetapan harga. Nah ini secara persaingan usaha jelas tidak boleh ya Mbak. Jadi kalau kartel itu dari sisi persaingan usaha adalah hal yang paling jahat karena dampaknya adalah ke perekonomian secara keseluruhan. Nah dari situ kita lakukan penyelidikan, kemudian persidangan, dan terbukti bahwa memang harga Rp350 itu ternyata sudah mengambil ya overprice itu, mengambil yang namanya surplus konsumen. Setelah kita lakukan perhitungan, jadi di KPPU sendiri juga ada selain staf-staf hukum juga staf-staf ekonomi, kita lakukan perhitungan, ternyata tidak lebih harganya itu per S1 SMS hanya sekitar Rp70. Jadi kebayangkan pada saat itu kita semua seringnya menggunakan SMS kan SMS, ya, yang kita pikir lebih murah daripada kita langsung telepon gitu. Ternyata seperti itu yang diambil dari surplus masyarakat itu gitu kan. Itu jelas merugikan konsumen seperti itu. Akhirnya KPPU menjatuhkan denda ke semua operator yang terlibat. Kemudian meminta agar harga SMS itu dibebaskan. Jadi mekanisme pasar saja yang berlaku. Yang mau melakukan promo atau apa, ya monggo begitu. Dan akhirnya sekarang kita bisa menikmati ya SMS itu bahkan Rp0 bisa free gitu kan. Setiap kali kita beli mungkin paket data, ada free SMS sampai ratusan seperti itu. Betul, nah itu salah satunya. Jadi kenapa KPPU hadir di Indonesia ini? Kalau cerita ini jadi lama ya. Ceritanya itu sebenarnya awalnya memang dari ini Mbak Lia, tadinya awalnya memang permintaan dari IMF. Jadi suatu negara itu waktu itu kan resesi ya. Kemudian kita salah satunya untuk menyehatkan IMF masuk, kemudian otoritas persaingan itu harus ada di suatu negara untuk menjaga supaya iklim persaingan usaha itu menjadi sehat. Kalau kita lihat pada masa Orde Baru, itu ada yang namanya pemusatan kekuatan ekonomi. Jadi hanya pelaku usaha tertentu yang besar-besar itu yang bisa menguasai pasar, menikmati keuntungan, sementara mungkin seperti UMKM atau pelaku usaha yang lain tersingkir begitu kan, tidak bisa masuk. Kemudian juga yang
dekat dengan penguasa gitu kan. Itulah mereka nanti yang bisa mendapatkan mungkin akses untuk masuk ke pasar. Jadi ada hambatan berusaha juga, dan pada saat itu juga ada kekosongan hukum, Mbak Lia. Itulah di situ akhirnya di atas inisiatif dari DPR susunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu. Judulnya Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Nah, ini diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut, kemudian dibentuklah KPPU, itu bisa mengawasi persaingan usaha supaya menjadi sehat. Jadi yang besar-besar itu yang punya potensi untuk melakukan abuse ya, dari posisi dominannya itu nanti akan diawasi sehingga mereka tidak melakukan yang namanya tadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mungkin seperti itu, Mbak Lia. Jadi kalau persaingan usaha yang sehat itu kita juga boleh dibilang menjaga harga juga. Betul, gitu ya Bu. sekali. Konsepnya seperti apa sih Bu? Apakah hanya sekedar menjaga persaingan usaha yang sehat itu, apakah hanya sekedar menjaga harga di tingkat konsumen agar konsumen terlindungi, atau bagaimana Bu? Baik. Arah sebenarnya konsep dari persaingan usaha yang sehat seperti itu? Jadi sebetulnya tujuan akhir dari persaingan usaha yang sehat itu pada akhirnya ke kesejahteraan konsumen, Mbak. Begitu. Jadi kalau misalnya di negara lain mungkin otoritas persaingan itu bersama dengan perlindungan konsumen menjadi satu. Iya, misalnya di Amerika, di Australia, ACCC-nya itu otoritas persaingannya sama-sama ngurusi perlindungan konsumen juga. Di Singapura juga seperti itu. Nah, Indonesia ini kebetulan terpisah. Nah, jadi ibaratnya kalau dalam pertandingan olahraga itu kan semua pemain itu bisa punya kans untuk menang gitu kan. Nah, tapi ya harus kalau dalam olahraga kan dikedepankan fair play gitu kan. Jangan curang, jangan melakukan hal-hal yang menghambat pemain lain gitu kan untuk bisa mengusahakan itu. Nah, jadi persaingan usaha itu nanti bagaimana supaya ini penting karena nanti dengan persaingan usaha yang sehat itu konsumen bisa mendapatkan harga yang wajar. Kemudian konsumen mempunyai banyak pilihan, Mbak, karena pasar terbuka. Siapa saja boleh masuk sepanjang mempunyai kekuatan ya secara ekonomi gitu kan, bisa bersaing. Kemudian pada akhirnya pelaku usaha ini supaya dia bisa eksis harus berinovasi supaya tetap bisa dieksis di pasar. Kemudian dari kita melakukan pengawasan kepada pelaku usaha besar, nanti juga bisa menumbuhkan pelaku-pelaku usaha yang kecil ini, Mbak, tumbuh, kemudian mempunyai namanya level playing field yang sama ya. Jadi mereka bisa berusaha secara bersama-sama dengan regulasi yang mengatur sama, sehingga punya kans juga untuk bisa eksis di pasar itu, seperti itu. Mungkin itu berarti kalau seperti itu konsepnya, bahkan koperasi UMKM pun juga bisa ikut ya Bu, ikut meramaikan pasar begitu. Sekali. Tidak hanya mungkin perusahaan-perusahaan yang profit seperti itu, tetapi bagaimana UMKM ini juga tumbuh seperti itu untuk ikut bersaing dalam penyediaan yang dibutuhkan oleh masyarakat lah, seperti itu ya, usaha-usaha seperti itu. Kalau secara aturan ada nggak Bu regulasi yang memang diterbitkan oleh pemerintah atau mungkin KPPU ya sebagai organisasi yang memang bertanggung jawab dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia, khususnya yang digunakan, yang dikeluarkan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat? Apa memang hanya Undang-Undang 599 tadi saja atau ada perangkat-perangkat lainnya? Lalu kira-kira KPPU itu kalau bertugas mekanismenya seperti apa ya Bu? Ini dalam konteks yang mana dulu ya Mbak? Karena kalau dari sisi regulasi untuk yang menjaga persaingan sehat memang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Ya. Tapi kan kemudian diturunkan KPPU itu kewenangannya termasuk salah satunya membuat semacam pedoman-pedoman pasal. Kemudian jadi apa yang ada di Undang-Undang Nomor 5 itu bisa diturunkan lagi menjadi peraturan-peraturan KPPU, Mbak. Itu nanti yang mengatur, mengawal begitu. Sebentar.
Tadi kemana ya? Sorry. Dasar regulasi-regulasi nih yang ada di KPPU untuk melakukan pengawasan persaingan usaha itu selain Undang-Undang 599 itu kan nanti turun semua ya ke peraturan-peraturan KPPU. Itu mungkin perangkat regulasinya. Lalu sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya KPPU ketika melakukan fungsi pengawasan persaingan usaha begitu? Apakah misalnya mohon maaf pada saat orang mau berusaha itu mendaftar terus kemudian harus minta izin dulu ke KPPU atau bagaimana seperti itu sehingga kami tidak terbayang apakah kemudian setelah pasar itu jadi baru KPPU itu kemudian bekerja untuk melihat dan memonitor pelaksanaan pengawasannya seperti itu atau bahkan dari pencegahan dari awal itu tadi ketika mereka mau berusaha izinnya harus ada persyaratan tertentu dari KPPU misalnya seperti itu atau bagaimana Bu kalau dalam konteks tugas KPPU ini? Baik, jadi mungkin bisa kami tekankan bahwa KPPU itu bukan regulator ya, tapi kami adalah lembaga pengawas persaingan usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, tugas kami ada beberapa, Mbak Lia. Jadi yang pertama, ini yang selalu dikedepankan juga untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Jadi penegakan hukum persaingan usaha itu bisa berawal dari mana? Bisa berawal dari inisiatif dari KPPU sendiri. Ketika melihat misalnya di pasar, biasanya yang kami amati adalah barangnya langka. Kemudian harganya tinggi. Nah, apakah di situ karena faktor yang lain atau memang ada perilaku anti persaingan di situ? Nah, kemudian disitulah biasanya dilakukan dulu kajian, Mbak. Kalau misalnya itu adalah inisiatif KPPU ya, jadi kajian itu kajian ekonomi. Nah, kemudian apabila ternyata ada perilaku dari pelaku usaha yang mempunyai potensi melanggar Undang-Undang 5, itu nanti kami proses sebagai perkara inisiatif. Oh, berarti pelaku usahanya seperti diundang gitu Ya, awalnya memang sifatnya diskusi. Tetapi ketika diskusi, klarifikasi. Nggak cuma dari pelaku usaha saja, Mbak. Itu kami bisa melihat ke stakeholder, ke pemerintah juga bisa, kemudian kepada konsumen ya yang terdampak misalnya dengan perilaku itu semuanya kami lakukan penelitian, kajian sampai keluar satu alat bukti. Kalau udah ada satu alat bukti itulah yang bisa masuk nanti untuk diproses di Direktorat Deputi Penegakan Hukum. Begitu Mbak Ria. Nah, Deputi Penegakan Hukum itu sendiri juga ada step-stepnya sendiri sebelum masuk ke dalam persidangan. Jadi setelah apakah itu berupa laporan dari masyarakat atau dari inisiatif internal kita gitu. Nanti setelah keluar satu alat bukti, masuklah itu ke Direktorat Investigasi. Nah, di situ bisa dilakukan penelitian inisiatif dulu, jadi memperdalam alat bukti yang ada, atau bisa juga langsung masuk ke dalam penyelidikan. Nah, penyelidikan itu dilakukan sampai keluar 2 alat bukti, Mbak. Jadi kalau sudah masuk ke dalam ranah penegakan hukum itu sudah mengikat. Artinya bukan lagi kalau diskusi klarifikasi itu kan kadang pelaku yang diundang stakeholdernya nggak datang gitu kan, nggak ada konsekuensi. Tetapi ketika sudah masuk ke penegakan hukum itu harus wajib datang. Bahkan kami bisa minta bantuan dari kepolisian ya, aparat hukum ya, APH ya, untuk memaksa agar hadir. Berarti begitu. Persidangannya yang melakukan juga KPPU ya, Bu? Jadi makanya KPPU itu juga sebagai lembaga aparat penegakan hukum juga ya, Bu Sinta ya, gitu. Jadi setelah nanti di Direktorat Investigasi keluar 2 alat bukti, nah masuklah itu ke dalam persidangan. Persidangannya terbuka, jadi di persidangan itu sampai nanti keluar putusan apakah bersalah atau tidak. Itu nanti penegakan hukum, Mbak Lia. Nah, kita juga punya upaya untuk pencegahan secara preventif. Nah, itu
salah satu amanat dari pasal 35 huruf E Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, di mana KPPU itu boleh memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan ataupun rancangan kebijakan yang nanti berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Jadi ini mungkin nanti ya yang akan kita bahas bagaimana kita menghasilkan suatu saran pertimbangan. Kemudian kita juga punya tugas untuk ini Mbak, melakukan penilaian terhadap merger dan akuisisi, karena proses merger akuisisi itu nanti bisa berdampak kepada persaingan usaha. Kalau misalnya melakukan merger itu atau akuisisi itu ternyata punya posisi yang dominan seperti itu, jadi notifikasi wajib. Oke. Bu, tadi kalau misalnya masyarakat, berarti kan tadi dari KPPU sendiri melihat perilaku di pasar, ada kemungkinan atau tidak terkait dengan gejala-gejala begitu ya, adanya persaingan usaha tidak sehat misalnya seperti. Tapi juga bisa jadi tadi aduan atau laporan dari masyarakat. Itu biasanya masyarakat kalau melaporkan itu lewatnya apa, Bu? Memang ada forum-forum yang diselenggarakan oleh KPPU khusus atau memang ada kanal khusus aduan begitu kepada KPPU? Ada ya? Ada. Bisa dicek nanti di websitenya KPPU ya, kppu.go.id. Di situ ada mekanisme untuk melaporkan apabila masyarakat mengetahui adanya tindakan atau perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi biasanya banyak itu perkara-perkara tender yang saat ini memang 70% dari perkara KPPU berupa perkara tender, Mbak Lia. Jadi itu biasanya lahir dari laporan dari masyarakat. Oke. Tapi pada saat masyarakat melaporkan, identitasnya aman ya, Bu? Aman. Kita akan terlapornya begitu ya? Iya, jangan khawatir, pasti akan kita rahasiakan. Oke. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan tugas KPPU untuk kemudian juga menyoroti mungkin kebijakan atau rancangan kebijakan pemerintah dalam melakukan kebijakan yang terkait dengan persaingan usaha. Itu mungkin bagian dari preventif ya, Bu ya? Iya. Bagian dari preventif, selain tadi ternyata KPPU juga melakukan upaya-upaya represif sampai kemudian putusan penegakan hukum, sampai menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku usaha. Oke, dari awal sampai rangkaian preventif sampai represif semua dilakukan sendiri oleh KPPU ya, Bu. Masya Allah, luar biasa. Tugasnya ternyata berat juga. Kalau dalam konteks preventif itu kira-kira apa, Bu, yang dilakukan oleh KPPU terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah? Mungkin termasuk di pemerintah daerah ya, Bu? Iya. Semuanya sih. Jadi kebijakan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau bisa juga berasal dari ini laporan dari masyarakat juga bisa, Mbak Lia. Jadi masyarakat ada yang mungkin terdampak ya. Ini ada ini kebijakan pemerintah yang ternyata membuat kami sulit masuk ke pasar seperti itu. Itu ada juga yang seperti itu. Ada juga yang ternyata ini ada pemerintah daerah yang sudah aware dengan persaingan usaha sehingga berkonsultasi kepada KPPU. Jadi sebelum mereka menetapkan suatu kebijakan, mereka berkonsultasi dulu. Mereka meminta masukan dari KPPU. Nah, itu nanti dari kami akan lahir yang namanya surat saran dan pertimbangan. Tapi bisa juga dari inisiatif kami juga, ketika mungkin ya bisa jadi dari media, kita amati, kita melihat bahwa kok ini kebijakan pemerintah ini kok begini ya, ada potensi nanti menyebabkan misalnya kartel atau menyebabkan harga di masyarakat menjadi tinggi seperti itu. Nah, itu kita juga bisa melakukan pengecekan langsung. Jadi sumbernya bisa dari mana-mana, Mbak Lia. Masyarakat bisa ngadu, kemudian dari KPPU sendiri juga melihat perilaku di pasar, bisa juga atas permintaan dari pemerintah juga bisa seperti itu ya. Bu Sinta, kalau di KPPU Kanwil itu konteksnya gimana, Bu? Melakukan pengawasan dan persaingan usaha, mungkin yang ada di daerah gitu ya, Bu ya, biar lebih dekat untuk melihat bagaimana perilaku pasar yang ada di daerah itu apa saja, Bu, yang dilakukan oleh
Kanwil. Berarti Kanwil apa ya Bu istilah nomenklaturnya ini? Kanwil 7. Kanwil 7 KPPU ya. Paling bontot ini yang kedua. Oh, Kanwil bontot. Anak bontot. Berarti se-Indonesia itu ada 7 Kanwil ya. Ada 7. Ibaratnya cabang dari KPPU yang ada di daerah gitu ya. Ada 7, yang terakhir ada di Jogja, membawahi wilayah Jogja dan Jateng. Kira-kira apa sih Bu biasanya yang dilakukan juga oleh Kanwil untuk melakukan tugas-tugas yang apa ini yang didelegasikan ya dari KPPU pusat? Iya, karena wilayah Jawa Tengah itu aja sudah 35 kabupaten kota. Kalau di Jogja ada berapa? 5. Berarti 40 kabupaten kota plus provinsinya sendiri ya. Karena kalau kita bicara kebijakan kan memang ada otonomi daerah ya Bu. Artinya ada pemerintah provinsi sendiri, pemerintah kabupaten kota sendiri. Kalau di KPPU saya nyebutnya Kanwil 7 gitu ya Bu. Kanwil 7 apa saja Bu yang dilakukan dalam menyelenggarakan pengawasan persaingan usaha? Jadi kalau secara garis besar Kanwil ini kan kantor wilayah nih Pak, ini miniaturnya dari kantor pusat. Jadi kalau disampaikan Bu Lili secara garis besar kan tugas kita utamanya tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 yang di 2 kaki ini intinya pencegahan sama penegakan hukum dan sama di daerah juga seperti itu. Kita melakukan kegiatan pencegahan dan juga penanganan penegakan hukum. Nah, mungkin bisa saya tambahkan tadi ada tambahan tugas tahun 2008 kita dapat amanah pengawasan kemitraan. Itu bulan ini. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20. Ya. Pengawasan kemitraan. Apa itu Bu pengawasan kemitraan? Jadi kita kan mendengungkan untuk pertumbuhan ekonomi itu pelaku usaha besar bisa bermitra dengan yang kecil. Oh. Karena memang konsepnya dari awal jangan cuma yang besar dong yang tumbuh, tapi ditopang oleh yang kecil dan yang kecil ini kan butuh channel, butuh dibimbing, butuh diarahkan gitu ya. Nah, inilah kemudian bagaimana mereka bisa tumbuh dengan bermitra kepada yang besar. Dan sebenarnya kalau secara real kenapa ini kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 karena memang secara ekonomi kalau kita cek dari data ekonomi kita itu ditopang oleh UMKM loh. Di angka bahkan di atas 90%. Dan pada saat Sobat JDI kan sudah lahir belum ya kalau tahun 98? 98. Sudah, saya sudah. Saya ingat reformasi itu. Iya, saya sudah ikut demo di sini, di depan sini. Oh, depan sini ya, di Kebetulan. Waktu itu kondisi kan peneliti tadi sampai dikuasai oleh pelaku usaha besar, dominasi pasar, yang dekat waktu itu elit kekuasaan, yang secara real terbukti UMKM di grassroots ini yang masih survive. Pada saat mereka karena mereka besar ini bukan karena dari kecil gitu, maksudnya dengan tadi Mbak Lia mencari dukungan dari Orde Baru waktu itu bisa mampu. Jadi mereka besar karena fasilitas itu. Nah sementara kalau yang kecil ini memang tumbuh benar-benar sendiri gitu, mereka belajar sendiri, mereka cari pasar gitu, itulah yang membuat mereka kuat. Dan pada saat itu memang secara real mereka yang tetap survive daripada pelaku usaha besar banyak yang tumbang kan waktu itu. Nah inilah makanya UMKM itu jangan dikecilkan gitu. Anda Sobat JDI kan juga bisa jadi pelaku UMKM kan ya. Para mahasiswa bisa melalui nih bikin bunga yang sekarang lagi rame gitu kan, itu UMKM loh dan itu real gitu. Nah gimana kemudian kita mengembangkan agar mereka tumbuh ya kita harapkan pelaku usaha besar ini bisa bermitra. Nah case-nya Mbak Lia ada beberapa case di khususnya di industri yang besar gitu ya, pelaku usaha besar yang dominan ini kemudian nakal gitu. Nakal dolim pada yang kecil. Nah yang kecil mau mengadu ke siapa gitu kan? Karena ada beberapa pada saat pernikahan mereka kemudian bikin kesepakatan, perjanjian gitu ya. Yang bisa jadi di lapangan itu tidak clear dari sisi perjanjiannya sehingga hak dan kewajiban si kecil ini tidak seimbang. Hanya menguntungkan yang besar saja. Nah, ini kan perlu lembaga yang mengawasi. Maka kemudian KPPU ditambahin tugas. Selain pengawasan tentang persaingan usaha, ada juga pengawasan tentang kemitraan. Nah, itu juga yang kami lakukan di daerah, di kantor wilayah. Jadi karena miniaturnya pusat, kita melakukan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 dan juga melakukan kegiatan pencegahan melalui kajian dan advokasi. Kebetulan saya di bidang kajian advokasi, Mbak Lia, dan juga pengawasan kemitraan.
Kalau kemitraan seperti itu berarti sama Bu. Misalnya tadi ya masalah perjanjiannya untuk bisa melindungi pelaku usaha yang kecil seperti itu kemitraan. Prosedurnya gimana Bu? Apakah teman-teman pelaku usaha yang mikro, yang kecil ini kemudian bisa mengadu ke KPPU atau mungkin tadi KPPU juga bisa melakukan inisiasi sendiri melihat sebuah gejala atau gimana Bu? Kalau dalam konsep kemitraan, kalau tadi dalam konsep persaingan usaha, Bu Lili sudah kelihatan ya dari inisiatif, bisa dari KPPU sendiri, dari laporan seperti itu, atau mungkin dari permintaan pemerintah. Kalau dalam konsep pengawasan kemitraan ya tadi istilahnya itu gimana Bu caranya nih? Siapa tahu Sobat JDIH ini pelaku UMKM ya butuh bantuan nih dari KPPU kan seperti itu. Jadi bisa melalui inisiatif dari KPPU ataupun bisa melalui laporan dari masyarakat. Masyarakat ini kan luas, bisa jadi pelaku UMKM ataupun mahasiswa kalau jadi pengamat juga bisa loh nanti ini kami melihat ada sesuatu yang timpang nih di industri retail gitu. Itu bisa. Nah, kalau inisiatif kita memang melakukan pemantauan Mbak Lia. Jadi di bidang kita, bidang kajian advokasi ya basicnya dalam melakukan kajian di semua sektor industri. Jadi kita melihat bagaimana kemitraan misalkan di sektor retail, gimana kemitraan antara yang besar dengan yang kecil, ada tidak pola kemitraan yang di sana memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku UMKM. Nah, kalau memang ditemukan perilaku yang nakal tadi, Mbak, itu langkah kita kemudian yang pertama adalah melakukan advokasi terlebih dahulu. Jadi di konteks pengawasan kemitraan memang ada namanya peringatan. Jadi ini perilaku Anda salah loh. Atau dari grup perjanjian tadi kita lihat juga. Perjanjian ini timpang, ini memberatkan yang kecil. Maka kita melakukan advokasi, memberikan peringatan sampai dengan 3 peringatan. Kenapa kita melakukan peringatan? Karena basicnya kemitraan ini kan sebenarnya juga suatu kewajiban, tapi juga sebenarnya kalau bagi pelaku usaha besar ini kan beban juga nih Mbak. Ini matur apa adanya aja. Karena mereka juga harus membimbing yang kecil ini. Betul. Jadi diharapkan kemitraan itu tetap berlanjut tanpa harus menghukum yang besar pada saat mereka tadi keliru. Bisa jadi keliru itu kan karena tidak tahu, bukan karena unsur sengaja. Dari mereka kemudian kita ingetin dulu. Makanya diingetin dulu ya. Tapi kalau masih bandel, langkahnya penegakan. Penegakan hukumnya apakah juga sampai seperti persidangan itu Bu? Sama. Seperti persaingan usaha sama. Gitu. Dan nanti juga ada sanksi di dalam sanksinya ada. Merubah perjanjian ataupun tadi perbaikan perilaku. Dan ini mungkin bisa saya contohkan dulu yang kalau terupdate yang relate itu mungkin di industri peternakan. Industri peternakan ini kan pola kemitraan yang dijalankan adalah inti plasma, yang inti adalah perusahaan-perusahaan besar, kemudian plasmanya adalah peternak lokal. Nah ini memang ada perjanjian yang sifatnya itu timpang, kaitannya dengan input DOJ, kemudian pengelolaannya ini yang kecil ini kasihan gitu. Mereka secara teknis juga terbebani. Nah itulah kemudian kita arahkan. Cuma ternyata pelaku usaha ini agak bandel. Karena kita sudah peringatkan tidak digubris juga, akhirnya kena hukum. Dan itu kalau kena hukum membayar ke kas negara. Jadi tidak masuk di KPPU. Tapi masuk jadi kas negara. Nah itu mungkin salah satu bagaimana kita melakukan pengawasan kemitraan untuk baik di tingkat pusat maupun daerah. Berarti kalau KPPU Kanwil ini juga melakukan penegakan hukum sampai persidangan juga ya? Atau terpusat di KPPU Jakarta nih Bu? Di cut off-nya di sana Mbak. Jadi kalau di daerah kita melakukan kegiatan pengamatan tadi bisa melalui inisiatif maupun laporan, kemudian kita prosesnya adalah melalui klarifikasi terlebih dahulu kepada para pihak ini. Kemudian dari sana kita menyampaikan ke pusat kalau memang ditemukan satu alat bukti yang cukup, kita menyampaikan untuk rekomendasi di tingkat penyidikan. Nah ini nanti kalau sudah proses penyelidikan berlangsung, maka persidangan tetap di pusat. Meskipun nanti bisa dilaksanakan di daerah, sesuai dengan domisili para pihak. Tapi untuk majelis komisi yang ada nanti adalah dari pimpinan kami, komisioner dari pusat. Majelis apa Bu istilahnya? Majelis komisi. Majelis komisi. Iya, itu adalah pimpinan kami
9 anggota komisi itu, Mbak Lia. Oh, 9 ya. Iya, 9. iya. Itu kalau sidang 9-9-nya juga harus enggak. hadir. Nanti ada pembagian tim seperti itu. Oh, Misalnya begitu. kasus apa, maka majelis komisinya adalah ini begitu. Berapa minimal komisi yang akan memutus sebuah apa namanya Bu? Perkara Tiga, ya. Dalam satu majelis 3 Iya, komisi tiga komisi, gitu ya. Oh, untuk memutus sebuah apa sih tadi perkara ya? Perkara, iya. Perkara. Kecuali mungkin yang sedang berjalan ini, kebetulan sedang ada kasus ya, Pindar mungkin coba jadi ya bisa ada ya, kita tayang di YouTube juga kalau nggak salah ya Bu Sinta ya, untuk persidangannya karena terbuka, pinjaman daring ya. Pinjaman online, iya, pinjol. Nah, itu kan ternyata memang sangat merugikan masyarakat begitu kan. Terlapornya ada sangat banyak, ada 97 kalau tidak salah terlapornya, sehingga karena sebegitu banyaknya maka 9 komisioner ini bersidang bersama-sama, turun semuanya. Ini pinjol ini apa Bu dalam konteks persaingan usaha, merugikan konsumen seperti itu? Iya. Di bagian dengan kalau nggak salah ini masalah ini ya, suku bunganya yang tinggi ya. Dugaannya kartel. Oh, kembali lagi ya, kartel. Ya. Oke. Berarti kartel ini memang mengerikan sekali ya. Iya. Bisa sampai menyebabkan harga tinggi kan. Mereka kartel itu kan kayak mereka menetapkan harga secara bersama-sama. Iya. Oke, kalau kayak gitu kan orang mau masuk juga nggak bisa tadi ya Bu, yang kasus di industri telekomunikasi. Iya kan, tadi ada satu mau masuk, sudah masuk, tapi karena dia baru, dia kepengen meraih pelanggan dulu, nah dia mau menetapkan harga yang lebih murah, itu nggak tidak bisa. Iya. Oke. Kan konsumen rugi. Iya, konsumen kan rugi. Ternyata kan memang harganya memang di bawah itu. Iya, gitu kan, saya ngerasain banget loh Bu, zaman dulu SMS dari harga 350 turun sampai sekarang sudah nggak ada SMS 0 begitu kan. Iya. Ngerasain banget ini anunya apa namanya, berarti ini keren banget nih KPPU nih Sobat JDIH, ternyata tugasnya luar biasa nih untuk sebenarnya menjaga kita loh, menjaga konsumen kan gitu. Backup kita. Iya, oke. Ini salah satu nih kita JDIH Jawa Tengah untuk backup KPPU nih. Bu, itu kalau tadi nih gambaran-gambaran nih tentang bagaimana KPPU bergerak dalam koridor represif begitu ya. Kalau dalam konteks preventif, pemerintah daerah itu kan juga mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan. Kami sendiri di pemerintah daerah mungkin tidak sadar atau tidak tahu begitu. Oh, ternyata ini tuh berpotensi ya menyebabkan sebuah persaingan usaha yang nantinya tidak sehat, misalnya seperti itu. Kami mungkin tidak sadar Bu gitu. Ada nggak Bu peran KPPU untuk mendampingi kami, atau ada nggak sih dasar hukum untuk kemudian kami bisa minta tolong ke KPPU untuk direview seperti itu sebelum kebijakan itu keluar? Itu prosedurnya bagaimana? Dari Bu Leli atau monggo Derek? Oke. Siap. Monggo Bu Leli. Baik, jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 35 itu Mbak Lia kan kita bisa memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, kemudian dari amanat itu memang diturunkan supaya KPPU mempunyai tools yang lebih ada dasar hukumnya begitu kan. Ketika kita memberikan saran pertimbangan itu kadang-kadang ditanya gitu kan, ini KPPU dasarnya apa gitu kan, memberikan saran kepada kami gitu kan, yaitu tadi dari undang-undang gitu, ada nggak guidance-nya untuk kami nanti bisa itu tadi kan pemerintah daerah bisa melakukan konsultasi. Nah, maka dibuatlah di tahun 2023 itu peraturan KPPU nomor 4 tahun 2023, jadi tentang pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan persaingan usaha seperti itu. Baru ya Bu? Betul, masih di 2023. Sebetulnya sebelumnya sudah pernah di tahun 2016, tapi memang isinya itu hanya tools-toolsnya saja. Jadi instrumen yang dipakai untuk melakukan penilaian, analisis kebijakan begitu Mbak. Tapi waktu itu karena dianggapnya agak sulit ya, jadi dilakukan secara bertahap begitu kan, agak merepotkan sehingga kita lakukan perbaikan sehingga lahirlah peraturan KPPU nomor 4 tersebut. Nah, di peraturan KPPU nomor 4 itu juga bisa ya Sobat JDIH cek ke website KPPU, di situ sudah
sudah ada guidance di situ apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ketika akan berkonsultasi dengan KPPU. Jadi di situ seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa sumber dari saran pertimbangan itu ada tadi ya, bisa dari prakarsa dari KPPU sendiri, kemudian juga dari pemerintah daerah yang ingin berkonsultasi. Bagaimana konsultasinya? Nah, ini Mbak Lia, nanti minggu depan ya kita akan lakukan simulasi dengan menggunakan aplikasi Sakpu namanya. Oh, jadi ada aplikasi khusus ya Bu? Ada aplikasi yang mempermudah nanti Bapak Ibu selaku regulator untuk berkonsultasi dengan KPPU. Namanya sistem assessment kebijakan persaingan usaha. Sakpu, betul, iya. Nanti di situ akan minggu depan akan diarahkan, didampingi Bapak Ibu yang ada di regulator di kabupaten daerah bagaimana menggunakan aplikasi Sakpu ini. Jadi dengan aplikasi ini kami berharap ini yang namanya self assessment, penilaian yang dilakukan oleh regulator itu dilakukan sendiri begitu. Jadi nggak usah langsung datang ke pusat. Tapi kalau misalnya mau hadir ke misalnya ke tempatnya Bu Sinta gitu, ke daerah Kanwil, monggo dengan senang hati akan kita dampingi ya Bu Sinta ya. Kalau mau berkonsultasi akan kita bantu. Nah, terusnya apa? Kami punya yang namanya daftar periksa kebijakan persaingan usaha. Itu adalah checklist pertanyaan-pertanyaan, ada 13 pertanyaan inti dan 3 pertanyaan tambahan ya. Yang nah, ini kita membuatnya sendiri, bukan ini ya Mbak, maksudnya ini berdasarkan best practice internasional Mbak ya. Kami mengadoptnya dari OECD Competition Assessment Toolkit namanya. Nah, ini di dalamnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya nih, apakah kebijakan pemerintah daerah, apakah kebijakan pemerintah memfasilitasi untuk misalnya melakukan penunjukan terhadap satu pelaku usaha tertentu. Apakah membatasi jumlah pasokan yang ada di pasar, seperti itu. Apakah kebijakan pemerintah mewajibkan kepada misalnya pelaku usaha untuk menjadi anggota asosiasi sebelum bisa beroperasi di pasar. Nah, itu seperti itu. Itu adalah semacam screeningnya ya. Kalau kebijakannya itu ternyata ada jawabannya ya, artinya nah ini ada potensi. Haruslah dilakukan analisis yang lebih mendalam. Bisa jadi alasan kenapa menugaskan satu BUMD misalnya, begitu kan? Karena itu untuk kepentingan publik, yang dimana swasta nggak mau masuk karena biayanya besar. Kemudian ternyata karena untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga kalau swasta nggak akan dapat namanya profit, begitu kan? Jadi harus BUMD yang melakukan itu. Jadi itu nanti yang dijelaskan ke dalam 3 pertanyaan tambahan itu berkaitan dengan masalah efisiensi, kemudian kepentingan nasional, dan satu lagi saya lupa apa ya Bu Sinta ya? Kepentingan publik ya, seperti itu. Berarti kalau dalam konteks peraturan KPPU 3 2025 tadi, 4 2025 tadi, 4 2023 itu berarti konteksnya kita self assessment ya? Kita menganjurkan seperti itu. Jadi sebelum misalnya ke KPPU, tolong dong cek dulu dong lewat aplikasi itu, ada kok pertanyaan di situ. Jadi bisa selain menyampaikan regulasinya atau rancangan regulasinya, di situ juga ada checklistnya itu yang bisa diisi. Jadi nanti ketika masuk ke kami itu sudah ada self assessment dari pemerintah daerah. Iya, gitu, ini Mbak. problemnya adalah begini nih Bu, kalau kita bicara dengan pemerintah daerah ya, kebijakan kalau berbentuk regulasi pasti lewatnya biro atau bagian hukum nih kalau di kabupaten kota begitu. Kemudian aplikasi itu, si Sakpu itu atau yang dibentuk berdasarkan per KPPU 4 2023 itu berarti kan yang akan melakukan self assessment di daerah itu lalu siapa, kan seperti itu ya? Apakah kami orang-orang hukum yang melakukan fasilitasi atau
terhadap penyusunan regulasi sebelum naik begitu, atau bahkan Sakpu ini sebenarnya sudah bisa digunakan pada saat OPD pemrakarsa nih, kemudian melakukan rancangan awal, karena rancangan awal kan pasti dari mereka nih, mereka sudah self assessment tersendiri dulu sebelum masuk ke kami, sehingga ya kalau kami itu kan memang tugasnya hanya mengkoordinasikan saja, memfasilitasi saja. Kalau kemudian kami sampai melakukan penilaian Sakpu itu kayaknya kok ya kalau kami nanti. Mau ngomong nggak enak saya sebenarnya. Karena sebenarnya rangkaian pembentukan regulasi itu udah panjang banget kami itu nggak harus sama Kementerian Hukum juga, Harmon, Kementerian Dalam Negeri atau dengan pemerintah provinsi secara berjenjang juga. Sedikit curhat tadi Ibu juga curhat. Masih lagi nanti Kementerian HAM begitu kan, karena bagaimana regulasi ini juga dibangun untuk tetap bernuansa HAM seperti itu ya. Artinya teman-teman bagian hukum atau biro hukum yang mungkin mendengar podcast kita Sobat JDIH, ternyata yang melakukan Sakpu ini, self assessment ini tidak kemudian terbebani di biro atau bagian hukum. Teman-teman OPD ini juga bisa melakukan untuk aplikasi Sakpu ini seperti itu. Setelah kemudian mereka melakukan self assessment, berarti kalau tidak ada indikasi kami nggak perlu ke KPPU begitu, atau kemudian apakah KPPU juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sakpu di daerah-daerah, misalnya begitu, melihat apakah sudah pernah menggunakan Sakpu, dari temuan Sakpu seperti apa. Kan kalau tidak ada tidak ada indikasi kan kami nggak perlu ke KPPU kan, seperti itu. Tapi kan itu dalam frame kami, dalam kacamata kami. Barangkali kacamata kami keliru ketika melakukan self assessment, itu dimungkinkan tidak Bu. Terus apakah KPPU juga akan kemudian turun juga untuk mengawasi atau ikut mendampingi kami menggunakan aplikasi Sakpu ini, mungkin bisa dijelaskan? Baik, Mbak Lia, jadi memang kami lebih menyukai maksudnya dari awal ketika mungkin OPD yang merancang merancang regulasi produk hukum itu melakukan self assessment. Jadi Sakpu itu digunakan dari awal gitu ketika perancangan produk hukum itu. Jadi dari draft awal. Jangan sampai udah masuk. Kadang-kadang kami itu diundang sudah diharmonisasi di Kementerian Hukum. Di situ kalau kita misalnya kita bilang nggak setuju, nggak sesuai dengan persaingan usaha, nanti kami dianggap menghambat. Pernah loh Mbak seperti itu juga kejadian begitu kan, sehingga jadi kurang enak maksudnya dengan hubungan antar lembaganya itu begitu kan. Tapi memang itu harus sehingga kami berharapnya memang itu digunakan sejak di awal ketika dilakukan perancangan terhadap produk hukum itu. Setelah apabila menggunakan aplikasi Sakpu itu, jadi permintaan konsultasi yang masuk itu pasti akan kami lakukan proses Mbak. Meskipun jawabannya tidak ada jawaban ya dalam regulasinya itu, nanti akan kami cek dulu Mbak Lia. Bisa jadi karena namanya interpretasi ya. Ya betul. Itu kan bisa berbeda-beda. Iya, mungkin apalagi bukan ahlinya nih Bu, kan begitu. Iya. Kalau misalnya bisa jadi menurut teman-teman mungkin di regulator pemerintah daerah itu tidak bertentangan nih gitu. Tapi ternyata dari sudut pandang KPPU, loh ini kan nanti bisa menimbulkan dampak yang ini begitu kan Mbak gitu. Nah, itulah pentingnya. Jadi ketika sudah menggunakan Sakpu, pasti kami akan cek kembali, kami lihat kembali. Nah, kalau misalnya memang tidak ada persinggungan dengan persaingan usaha, nanti kami akan sampaikan balasan begitu kepada pemerintah daerah yang mengajukan konsultasi lewat Sakpu tersebut, seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata ada persinggungan, maka kami akan proses ke dalam pendalaman analisis dampak dari kebijakan tersebut seperti apa. Pasti akan kami komunikasikan kok Mbak. Jadi nanti tektokannya setelah konsultasi kami menerima, ada kan di situ di dalam aplikasi itu email yang resmi, kemudian kontaknya siapa, itu akan kami hubungi. Aplikasi Sakpunya itu bisa dicari di mana sih Bu sama Sobat JDIH? Di websitenya KPPU? Di websitenya ada nanti. Saya
lupa ada yang aplikasi yang terbaru sih. Nanti sambil saya atau barangkali ada di Play Store nih, siapa Iya. tahu sudah ada di Play Belum Store ada sih juga. Mbak, kebetulan. Tapi Oke. ini kami juga sedang mengembangkan bahwa aplikasi Sakmu itu nanti bisa dari handphone bisa Mbak. Iya, berarti jadi Play nanti Store iya jadi pakai mungkin jadi Pakai Play HP Store Android ya. atau iya App Store pakai Android iPhone juga Android bisa iya begitu iya ya. sedang kami kembangkan seperti itu. Nah, itunya itu bagaimana Mempermudah ya, Betul, mempermudah betul. untuk konsultasi. Nggak harus datang, tapi lewat aplikasi itu Betul. bisa loh dilakukan proses begitu. Iya, Tapi betul. tidak menutup kemungkinan untuk datang hadir, kami juga siap untuk mendampingi Mbak. Di- Oke, berarti kami datangnya ke Bu Sinta nih. Boleh. Kalau orang-orang Jawa Tengah datangnya ke Kamil 7 di Jogja begitu. Karena gini Mbak Nia, kami memahaminya itu kan adopsi dari internasional toolkit gitu Ji. Waktu itu Mbak, cerita historinya, kita mengembangkan di BKPU ini kurang lebih 15-20 tahun. Oh, lama ya? Lama Mbak. Lama ya? Yang terakhir ini saja kan dari tahun 2016 kemudian sampai ke 2023 kan setelah melalui Tujuh tahun, ya ini tadi setelah melalui kok nggak bisa, kok susah untuk diimplementasikan begitu kan. Nah itu Yang panjang. Iya. Mungkin kami bisa, oh ya sudah, karena mungkin dari bayi lahir sampai Iya, iya. gimana. Tapi kalau dari pemerintah daerah mungkin Iya, kita pasti. kesulitan. Pasti. Nah itu kemudian kita lihat bahwa stakeholder kita kesulitan, kita coba kembangkan bagaimana yang dalam bentuk sederhana. Dulu Mbak Lia ada beberapa bab bagian yang kita harus deteksi, ini melanggar persaingan usaha tidak gitu. Di DPKPU ini tadi Mbak Bulia sampaikan itu kan hanya 13 item pertanyaan. Assessment secara semandiri ini sebenarnya hanya untuk menjawab ya atau tidak. Jadi sangat sederhana. Oh, Sobat JDIH nanti bisa melakukan pengecekan sendiri. Jadi dan harapannya memang di tingkat OPD pada saat rancangan suatu kebijakan baik itu yang produk perundangan ataupun yang sifatnya administratif untuk dicek dulu. Pada saat nanti ada jawabannya, maka bisa kemudian langsung analisis dampaknya di kita. Kami tidak meminta OPD untuk melakukan analisis dampak. oh gitu. Berarti cuman menjawab ya atau tidak Iya, Sobat JDIH. semudah Berarti itu sih analisis sebetulnya. selanjutnya. Berarti itu pasti akan ketika masuk aplikasi pasti akan langsung terhubung sama KPPU Iya, begitu betul, ya. betul, iya. Sehingga apa yang diisi sama teman-teman ini kan KPPU pasti tahu begitu. Kemudian Iya. analisisnya akan lebih dalam oleh teman-teman Betul, KPPU. oleh kita yang Kita melakukan. ingin yang gampang untuk stakeholder kita, khususnya untuk pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Ya tadi untuk analisa awal saja, bukan analisa lagi, cek awal. Cek awal, checklist Screening awal, sih, screening iya, awal ya, screening iya. awal. Nah, itu kalau memang secara online bisa dilakukan, karena kami juga menyadari ini kan sifatnya harus dengan pengembangan teknologi Mbak Lia. Maka secara offline pun kita juga menyediakan layanan konsultasi. Jadi sekalian pindah ke Jogja jalan-jalan gitu. Sambil nganu Jogja istimewa. Bu Sinta, selama Bu Sinta di Kanwil 7 itu Oke. pernah nggak Bu nemukan produk kebijakan pemerintah daerah nih, mau di Jogja mau di Jawa Tengah, mungkin khususnya di Jawa Tengah ya karena ini jadi hanya Jawa Tengah begitu. Ada nggak sih Bu kebijakan-kebijakan yang ternyata setelah dikaji lebih dalam sama teman-teman KPPU ternyata ada nih potensi kebijakan ini tidak pro persaingan yang sehat seperti itu. Saya bisa ngatur, alhamdulillah Jateng ini omber sama undang yang kelima. Oh gitu ya, lumayan keren berarti. Dan ini terukur gitu. Jadi kalau Jateng ini salah satunya pointer bisa saya sampaikan, kemarin kan dapat KPPU Award ya, dan itu parameternya adalah penilaian dari IPU, Indeks Persaingan Usaha. Oh. IPU ini untuk menilai apakah kondisi suatu daerah, khususnya di lingkup provinsi itu memang persaingan usahanya bisa dibilang sehat gitu ya. Artinya di sana parameter untuk menilai adalah dari sisi ini kajian secara persepsi gitu. Penilaian secara persepsi baik dari stakeholder kita di tingkat akademisi maupun praktisi. Praktisi melibatkan pemerintah daerah, Kadin, DI juga. Nah, salah satu tolak ukurnya adalah dari sisi kebijakan. Jadi kebijakan daerah itu bisa menjadi fasilitator bagi persaingan usaha yang sehat di daerah. Kenapa? Karena rumusan kebijakan daerah
yang memberikan ruang khusus kan pada pelaku usaha tertentu, berarti kan indikasi untuk melakukan praktek monopoli nih. Tapi alhamdulillah di Jateng selama keberadaan kita kurang lebih kita kan itu kan dari tahun 2021 ya. Jadi sekitar lebih 4 tahun, alhamdulillahnya aman Mbak ya. Dan saya bisa sampaikan, kenapa tadi saya senang banget gitu. Saya bisa bilang bahwa Jateng ini aware karena di awal perumusan OPD pun bisa langsung konsultasi dengan kita. Saya bisa contohkan ini yang selalu saya bawa di forum Dinas Ketahanan Pangan, itu ada rancangan gitu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi ya? Oh iya. Itu baru wacana, sudah pun belum jadi, sudah sharing diskusi dengan kita kalau kita punya arahan seperti ini bagaimana. Nah, ini sangat menggembirakan dan kami terbuka, kami menerima masukan. Oh kalau seperti itu arahnya berarti nanti bisa jadi menyebabkan potensi persaingan usaha tidak sehat. Dan ini diterima masukan kami. Akhirnya pada saat jadi berapapun rancangan peraturan pun substansi pasal yang mengarah ke persaingan usaha tidak sehat itu eksplod dikeluarkan gitu. Ini kan bagi saya selaku KPPU gitu, saya sangat senang. Jadi kerja kita terbantu dengan tadi karena OPD di awal sudah melakukan konsultasi. Nah harapannya juga untuk di tingkat kabupaten kota, kalau nanti misalkan kesulitan di aplikasi Saku, kita mungkin bisa pertemuan melalui Zoom dulu. Kan sekarang banyak teknologi, efisiensi anggaran. Tapi ada call centernya nggak sih Bu? Kalau misalnya kita ada kendala-kendala misalnya atau forum aduan masyarakat itu lewatnya mana Bu? Belum ada kalau call center belum ada. Ini juga nanti yang melalui yang kami rancang untuk menggunakan handphone itu jadi bisa kami lewat WA sebetulnya Mbak. Itu nanti harapannya akan lebih mempercepat ya. Jadi kalau ada kendala-kendala langsung bisa dikomunikasikan. Iya betul. Jadi Sobat JDIH ini alamatnya ya. Kalau mau coba mengecek ke website bukan ke website KPPU tapi bisa ke sakpu huruf kecil semua .kppu.go.id. Oke, di website sakpu.kppu.go.id. Nanti di situ langsung terhubung sama aplikasinya. Betul begitu sekali. ya untuk nanti registrasi dulu. Registrasi dulu. Kemudian nanti setelah registrasi bisa melakukan pengajuan untuk permintaan. Ini memang kita sementara ini memang kita tunjukkan dulu untuk permintaan ini ke regulator Mbak. Oh gitu, belum sampai masyarakat ya Bu? Masyarakat belum sih, tapi kalau misalnya mau mengisi, mau mencoba silahkan. Oh gitu. Nanti akan kan setelah itu permintaan masuk, nanti ada dari kami dari admin yang akan memverifikasi begitu, Mbak Lia. Bu Sinta, kalau tadi Bu Sinta cerita kalau di Jawa Tengah sih mungkin ini ya alhamdulillah kok nurut gitu, aman gitu, nurut sama rekomendasinya KPPU begitu ya Bu. Itu sebenarnya berarti pada saat kita misalnya nih kita pakai aplikasi Sakpu, aplikasi itu kan preventif checklist, kemudian kita terhadap sebuah rancangan regulasi, kita kemudian dari OPD kan ngechecklist nih dengan aplikasi Sakpu. Terus habis itu dari KPPU akan mengkaji lebih dalam seperti itu. Lalu setelah itu teman-teman KPPU akan memberikan rekomendasi, saran pertimbangan seperti itu. Itu dalam bentuk aplikasi itu sekaligus akan dituangkan dalam aplikasi bisa nanti surat sarannya akan kami upload ke dalamnya. Gitu. Tetapi biasanya juga kami langsung bersurat kepada pemerintah daerah. Oh begitu. Nah kemudian misalnya nih saran pertimbangan ada nggak sih Bu, pernah nggak KPPU menemukan, mungkin nggak di Jawa Tengah mungkin ya Bu, kalau soalnya tadi Jawa Tengah bilangnya good begitu kan, bagus. Bagus. Ada nggak sih Bu kemudian saran pertimbangan KPPU yang kemudian tidak didengar oleh regulator, misalnya di pemerintah daerah ketika membuat kebijakan? Ada pengalaman seperti itu Bu? Oh ada Mbak. Lalu sanksinya apa Bu? Nah ini, jadi kalau dari statistik kami sampai sekarang sudah menerbitkan 329 saran pertimbangan. Oh banyak ya Bu? Se-Indonesia? Se-Indonesia, dan kebanyakan memang ke pemerintah pusat Mbak Lia. Ke pemerintah pusat. Kalau yang pemerintah daerah sendiri Bu udah berapa? Ada data? Saya datanya. Tapi ada. Ya ada. Ya nggak sampai 50% ya. Memang kebanyakan kami ke pemerintah pusat. Nah, ini efektivitasnya artinya bahwa surat saran itu dijalankan, diimplementasikan itu baru sekitar 55% Mbak Lia. Oh gitu. Iya. Nah, ini
Kenapa seperti itu? Kami tidak bisa juga memaksa karena memang sifat surat saran KPPU itu non binding, tidak mengikat. Artinya kalau misalnya tidak implementasikan, tidak diikuti, ya kami nggak bisa. Seperti misalnya penegakan hukum kan, itu putusan KPPU itu kan sifatnya kan ya harus diikutin begitu kan. Kami nggak bisa memaksa seperti itu. Nah itulah makanya cuman kami masih berusaha ya dengan melalui advokasi, kemudian melakukan sejumlah upaya intinya. Nah kalau dengan pemerintah daerah ini kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Mbak Lia. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu saya lupa deh, ada regulasi yang mengatur bahwa jadi kalau misalnya mungkin dari KPPU atau lembaga-lembaga yang mengawasi gitu ya, kewenangan untuk memberikan saran itu ternyata ada regulasi pemerintah daerah yang menurut lembaga-lembaga tersebut tidak sesuai gitu kan, tidak sesuai. Nah itu bisa mengajukan yang namanya permohonan klarifikasi ke Kementerian Dalam Negeri. Oh, klarifikasi. Iya. Nah itu kan kemudian jadi tolong disampaikan, kemudian beserta dengan hasil kajiannya KPPU, rekomendasinya seperti apa. Nah itu nanti mereka yang akan nge-push mungkin ke pemerintah daerah. Iya. Gitu. Ya memang kalau di dalam konsepsi Permendagri 80 2015 Iya, itu tentang pembentukan produk hukum daerah memang ada mekanisme klarifikasi setelah. Tapi itu konteksnya kalau setahu kami ya Bu, kalau klarifikasi itu kan konteks ketika regulasi sudah ditetapkan. Nah, regulasi sudah ditetapkan, kemudian mungkin ada permohonan dari masyarakat atau stakeholder bahwa regulasi ini perlu direview. Nah, ini yang saya juga ingin tanyakan Ibu. Kalau tadi SAKU itu kan sebenarnya mungkin lebih bagus diterapkan pada saat tahapan masih menyusun rancangan awal. Lah, mungkin kan masyarakat juga belum tahu. Kami juga di Pemda, di regulator juga mungkin tidak tahu nih ternyata bahwa kebijakan kita ternyata bisa jadi berpotensi kan seperti itu terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, dalam hal sudah terjadi nih, jadi kebijakan seperti itu Bu. Kemudian kira-kira aplikasi SAKU ini apakah masih bisa kami gunakan? Karena kebetulan begini Bu, saya sendiri nih kalau di Biro Hukum tugasnya adalah memang mengevaluasi regulasi-regulasi yang sudah jadi begitu ya, untuk dilihat dengan harmonisasinya dengan peraturan perundang-undangan yang berkembang sekarang, yang up to date seperti itu, atau bahkan masalah efektivitas efisiensinya pelaksanaannya seperti apa. Tidak lepas kemungkinan juga bahwa ternyata regulasi yang dibentuk ternyata harus kita lihat juga dari koridor persaingan usaha seperti itu. Itu mungkin nggak kita lakukan juga dengan menggunakan aplikasi SAKBU seperti itu. Dalam konteks kita mengevaluasi sesuatu yang sudah jadi Bu. Nah kalau sudah jadi kira-kira KPPU juga akan mengeluarkan saran pertimbangan juga atau bagaimana ini? Iya, sama, bisa. Jadi bahkan kalau sudah jadi, maka kita bisa mengeluarkan rekomendasi itu dalam bentuk meminta pemerintah untuk mencabut regulasi tersebut atau merevisi sebagian. Mungkin hanya pasal tertentu saja yang ternyata nanti bersinggungan dengan persaingan usaha. Seperti itu sih, 1, 2, biasanya itu mencabut ataupun merevisi. Cuman kalau sudah jadi peraturan itu kan costly ya Pak. Nah itu sebetulnya panjang, ternyata kesandung Undang-Undang Nomor 5 itu. Karena kita mengarahkan di pencegahannya tadi tidak jalan. Draft OPD ini sudah secara inisiatif melakukan assessment, bukan cek dulu. Sebelum kejadian gitu kan. Ya, pikir kami walaupun costly ya Bu, tapi kan ini ikhtiar begitu. Evaluasi itu kan menurut kami ini bagian bagaimana kita melihat apakah kebijakan kita itu juga ternyata pro terhadap persaingan yang sehat atau tidak kan seperti itu. Karena selama ini kami kalau mengevaluasi ya paling hanya menggunakan dimensi-dimensi efektivitas pelaksanaannya gimana nih begitu. Efektivitas pelaksanaannya. Tapi kami tidak pernah berpikir bahwa ternyata regulasi ini juga harus mendukung persaingan usaha yang sehat. Cuman saya bingungnya begini Bu, sebagai salah satu ASN yang juga terlibat ya dalam mau pembentukan regulasi.
aturan-aturannya seperti apa sih Bu? Jenisnya, bukan jenis produk hukumnya ya, tapi tentang bidang-bidang pemerintahan seperti apa yang mungkin diatur dalam regulasi yang ada potensinya terhadap persaingan usaha yang sehat seperti itu. Maksudnya tuh mungkin apa di bidang aturan-aturan di bidang perdagangan atau aturan-aturan di bidang kesehatan, apakah juga sampai mungkin ada potensi seperti itu? Berarti di semua itu ada kemungkinan ya potensi itu ya. Iya. Memang lebih ke ini ya kegiatan ekonomi gitu kan. Iya, kegiatan ekonomi. Tapi ternyata kan bisa jadi karena dengan apa namanya beralasan untuk kesehatan masyarakat, ternyata itu tadi ada pasal yang apa namanya menyebabkan pasar itu menjadi tidak sehat, persaingan seperti itu bisa juga. Oke. Beberapa mungkin kami temukan ya hal-hal seperti itu gitu kan. Misalnya kami pernah menemukan regulasi pemerintah daerah itu karena waktu itu sudah lama sih, pas lagi musim flu burung itu Mbak Lia. Oh iya. Nah kemudian zaman dulu flu burung kan. Kemudian ini karena flu burung ini sehingga waktu itu jadi suatu daerah gitu kan yang menghasilkan di situ banyak produsen shuttlecock. Oh, Jawa Tengah nggak Bu? Bukan. Gitu. Soalnya ada di Jawa Tengah yang menghasilkan shuttlecock kan ada. Gitu. Nggak ada regulasinya yang atur itu, gitu kan. Nah itu di sana banyak industri shuttlecock gitu. Ternyata setelah kami hitung, kami cek sumbangnya terhadap PDB ke daerah itu cukup besar gitu kan. Nah ini dibuat regulasi karena ini ini tadi dengan beralasan dengan flu burung itu, sehingga kalau mau impor bahan bakunya kan itu Indonesia nggak ada ya Mbak ya, karena itu bulu bebek yang khusus gitu kan. Itu harus lewat satu pelaku usaha tertentu. Nah berarti kan produsen shuttlecock yang lain kan ini harus ngambil kepada dari si orang ini, padahal importir ini pun juga punya dia juga produsen shuttlecock juga. Berarti kan nanti produsen yang lain itu kan kalau membeli dia pasti sudah dengan keuntungan buat dia dong gitu kan gitu, sehingga pasti harganya udah nggak sama, pasti akan lebih mahal. Nah itu seperti itu Mbak, kadang-kadang beralasan pada kesehatan lah atau perlindungan apa kayak gitu kan, tapi ternyata kok menyebabkan ini gitu kan, hal yang anti persaingan begitu. Ya ternyata menarik banget ya Sobat JDIH tentang dunia pengawasan persaingan usaha nih, yang tujuannya sebenarnya semata-mata adalah bagaimana kondisi pelaku usaha di Indonesia itu kemudian bisa fair play kalau boleh fair play, kemudian fair trade dan kemudian punya antara yang besar dengan yang kecil juga mempunyai kesempatan yang sama. Dan tentunya kembali lagi tujuannya adalah bagaimana konsumen ini kemudian terlindungi terutama pada harga ya Bu, endingnya pada harga dan pilihan, choicesnya jadi semakin banyak, akan semakin banyak begitu. Terakhir nih apa sih Bu yang diharapkan dari KPPU, Bu Lely, kemudian Bu Sinta terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda nih, kalau kami di Pemda ya Bu, kalau pemerintah pusat ya nanti mungkin Bu Lely udah biasa sama teman-teman pemerintah pusat. Harapannya apa sih Bu dari KPPU terhadap kebijakan-kebijakan yang memang dikeluarkan oleh Pemda? Mungkin khususnya terkait dengan perda dan perkada ya yang memang kita keluarkan, agar kami ini juga bisa mendorong nih tumbuhnya iklim persaingan usaha yang sehat. Monggo mungkin Bu Lely dulu atau Bu Sinta dulu, mungkin kalau beda ya gimana? Ya harapannya utamanya selaras sih Mbak, selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Dan ini bagaimana caranya, terusnya tadi sudah disiapkan, disederhanakan juga, dimudahkan gitu nih. Kami harapannya secara nasional maupun itu di daerah, di kabupaten kota ini mempunyai inisiasi pada saat membuat rancangan kebijakan pun itu melalui OPD, bisa tegaskan di sini melalui OPD, tidak hanya melalui bagian hukum. Itu sudah melakukan cek terlebih dahulu. Kalau ternyata ragu ataupun ada kesulitan, monggo nanti silakan konsultasi ke kita.
Kalau Jateng dan DIY melalui kami 7 artinya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, Jateng ini sudah kondusif, terbukti dengan nilai IPU yang tinggi di atas rata-rata nasional. Nah, harapannya ke depan juga seperti itu. Artinya para pegawai di Jateng melalui kabupaten kota di tingkat OPD, dan itu tidak hanya kaitannya dengan dinas perdagangan, tapi di semua sektor. Tadi saya contohkan dinas ketahanan pangan ini sudah mengawali. Ini bisa secara mandiri, kemudian juga berinisiatif. Kesannya seperti agak menambah pekerjaan tapi lebih baik repot di awal, dan sebenarnya tidak repot karena sangat mudah, cuma jawab ya atau tidak gitu. Tapi nanti produk hukum yang jadi itu memang benar-benar sudah harmoni, selaras, khususnya dari sisi persaingan usaha. Ataupun nanti kalau dari hukum dan HAM kan kami hukum ya, itu kaitannya dengan produk hukum yang lain katanya. Mungkin itu kalau dari kami, dan saya sangat senang kalau nambah sedulur juga kalau dari kabupaten kota, nanti sobat JDIH berkenan untuk sharing, konsultasi gitu ya, monggo silahkan ke Kanwil 7 yang ada di Jogja. Siapa tahu besok Kanwil 8 di Semarang. Jadi kami nggak jauh ke Jogja. Saya pindah ke sini nanti. Pulang kampung, Bu. Terakhir Bu Leli, kira-kira pesan apa nih buat kami di Pemda terkait dengan bagaimana kami dalam mengeluarkan kebijakan yang bisa mendukung? Sebetulnya sama dengan Bu Sinta ya. Jadi sudah ada intinya yang selaras dengan persaingan usaha. Kemudian satu lagi sih pesannya, kalau misalnya dapat surat saran dari KPPU, ditindaklanjuti. Ada komitmen dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti, karena itu sudah melalui kajian kami yang mendalam begitu. Dan pasti ada dampaknya kepada persaingan usaha. Seperti itu, matur nuwun, Mbak. Bu Leli, Bu Sinta, kayaknya waktunya kayaknya nggak cukup nih kalau pengen ngobrol. Bahkan saya itu sebenarnya penasaran, Bu, pengen buka aplikasinya kayak apa begitu. Karena saya kan evaluator ya. Kadang-kadang pengen juga nih nyoba sebuah regulasi yang sudah jadi. Saya coba nanti setelah podcast ini sama teman-teman, kemudian saya coba aplikasinya. Boleh. Nanti kalau misalnya ada masukan-masukan, boleh langsung kontak saya. Iya, karena kan memang sekarang sedang pengembangan gitu kan, Mbak, apa yang menjadi masukan-masukan dari regulator, dari pengguna gitu, akan segera kami tindak lanjuti. Sobat JDIH, mungkin ini akhir dari bincang-bincang kita terkait dengan bagaimana persaingan usaha di Indonesia, di daerah bahkan dengan ibu-ibu penggawa, pengawas persaingan usaha di Indonesia dan di Jawa Tengah DIY seperti itu. Mungkin kita next podcast akan berbincang tentang hal yang lain lagi, atau mungkin bisa kita bikin sesi 2, Bu, nanti dengan judul yang masalah penegakan hukumnya ya, Bu. Mungkin bisa. Nanti suatu saat kita bisa berjumpa lagi. Mungkin begitu Sobat JDIH. Terima kasih untuk perhatian atau atensi dari Sobat JDIH. Pesan dari KPPU adalah Sobat JDIH yang pirso tentang kebijakan dari pemerintah maupun pemerintah daerah yang kira-kira ada potensi terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat, bisa melaporkan ke KPPU. Kemudian juga bisa dimanfaatkan aplikasi yang sudah dibangun. Aplikasinya namanya apa tadi, Bu? Saya lupa. Sakpu yang bisa diunduh atau dibuka melalui sakpu.kppu.go.id ya. Regulator ataupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahkan masyarakat bisa kemudian mencoba men-screening awal terkait bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan bagaimana persaingan usaha yang sehat. Bisa diunduh di website yang tadi kita sebutkan. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah, Sobat JDIH. Mungkin itu saja ya, Bu. Kita akhiri untuk podcast yang di hari ini dengan salam JDIH. Tadi sudah di awal ya, Bu. JDIH Jateng ngelayani kita bareng-bareng gitu ya, Bu ya. Sobat JDIH, kita akhiri untuk podcast sesi siang hari ini. Terima kasih untuk atensinya, dan terakhir kita bersalam bersama, Bu. JDIH Jateng ngayemi lan nglayani.